pagi arek-arek semuanya, saat ini saya kembali berada di stasiun Solo Balapan ya. Setelah di tanggal 13 yang lalu saya bela-belain ke Solo Balapan untuk mencoba perjalanan perdana Argo Dwi Pangga dengan rangkaian barunya. Kali ini tanggal 18 Desember saya kembali berkunjung ke kota Solo ya, tepatnya di stasiun Solo Balapan untuk mencoba perjalanan perdana kereta Argo Lawu dengan armada barunya. Wes, akhirnya ya. Agak jealous juga ya kenapa Argo Dwi Pangga dikasih yang pertama dulu ya, bukan Argo Lawunya. Tapi nggak apa-apa, hari ini Argo Lawu juga bakalan pakai rangkaian yang terbaru. Ada yang datang guys, ada mahasuhu persepuran, datang guys. Ya gini nih kira-kira kalau master mah bebas ya, mau ngapain juga kayak gini juga boleh. aku sudah batin ya, aku sudah feeling ya. Pasti kalau kereta kebanggaannya ganti rangkaian pasti ada dia. Persiapan masuk langsiran rangkaian New Generation di perjalanan perdana kereta Argo Lawu ya. Ini dia. Wah, akhirnya ya Argo Lawu mendapatkan rangkaian baru menyusul Argo Dwi Pangga. Jadi menjadi kereta yang kedua dengan rangkaian New Generation. Untuk pertama kalinya, pintu berpenggerak elektrik ya. Pertama kalinya. Oke, ini dia eksekutif generasi terbaru tahun 2023. Ini adalah Argo Lawu ya, generasi terkini. Argo Lawu akhirnya pakai baju baru. Ini adalah momen di mana saya duduk pertama kali di kereta eksekutif generasi terbaru tahun 2023. Kesan duduknya menurut saya ya kok terasa lebih lega dan kursinya halus, empuk tapi tetap firm gitu ya, tetap stabil. Untuk duduknya nyaman banget. Sandarannya juga pas di kepala dengan kuping headrestnya ini kayaknya kok berasa lebih lebar ya, jadi mampu menyangga kepala dengan lebih baik ya. Warnanya biru tua, biru gelap. Tadinya itu saya pikir kursinya itu polos ya, tapi ternyata di sini tuh ada motif-motif batiknya gitu ya, jadi seragam dengan motif batik yang ada di bawah rak bagasi kabin. Buka gordennya ternyata, gorden lagi, ini roller blind, ternyata lebih smooth ya, dia lebih kalem, pelan-pelan gitu, tapi pasti naik ke atasnya. Kalau di generasi sebelumnya, jendela-jendela ujung, biasanya jendela single seat yang suka saya tempati itu, jendelanya berwarna lebih gelap, bukan berwarna sih, lebih gelap karena kaca filmnya lebih tebal ya, karena tidak bisa dipasang window shade atau roller blind. Nah, di generasi 2023 ini tidak diskriminatif lagi karena jendela di kursi ujung sudah punya window shade atau roller blind ya. Jadi kacanya akan sebening kaca-kaca di jendela yang lain. Area-area di ujung kabin ini yang membuat tampilan kereta New Generation ini menjadi lebih futuristik ya. Jadi lebih high-tech karena sudah dibekali dengan passengers information display yang lebih kekinian ya, lebih modern. Jadi kita bisa melihat informasi-informasi mengenai kereta, perjalanan, dan kabin kereta ini melalui PIDS yang ada di ujung-ujung kabin. Seperti misalnya susunan kursi, ini ada logo non-smoking, kita ada next station, current station, kemudian suhu kabin. Terus di sebelah sini ada juga ya, ada tampilan yang sebenarnya informasinya hampir mirip seperti di atas, tapi dalam bentuk kayak layar TV seperti ini. Misalnya customer service on train-nya siapa, kemudian keterpakaian toiletnya juga. Nanti kalau pas toiletnya lagi dipakai,
Ini salah satu atau dua-duanya berwarna merah gitu. Nice ya. Jadi ini adalah kereta eksekutif tidak berpenggerak seri tahun 2023 urutan yang ke-20. Kelas eksekutif ini masih berkapasitas 50 penumpang ya, dengan konfigurasi kursi 22 seperti biasa. Nih, kemudian untuk penunjuk nomor atau penomoran kursi sekarang sudah bukan tempelan plat lagi, karena ini sekarang bisa menyala ya, lebih eye catching. Seperti ini misalnya, ini single seat paling belakang untuk Argo Lawu dari Solo itu ada di single seat 1C, dan deret-deret yang lain seterusnya ya, semuanya menyala. Setelah kemarin duduk di kelas luxury ya, baru kesampaian mencoba kelas eksekutifnya di kereta kesayangan Argo Lawu. Ini kursinya sejauh ini nyaman ya, apalagi sandarannya ini menopang punggung dengan sangat baik. Bisa reclining juga sampai seberapa mundurnya. Wih, ini kayaknya kalau siang-siang gini paling enak buat tidur ya. Kalau saya perjalanan malam ini suka seger matanya. Enak sih. Aduh, lawu. Kereta kesayangan. Lighting atau tata pencahayaan di dalam kabin eksekutif 2023 ini juga tampak lebih rapi, lebih mewah ya. Di sini ada 4 spot pencahayaan. Di bagian atas ini ada lampu tengah lengkung, dilengkapi atau didampingi dengan lampu samping ya, memanjang. Kemudian kalau kita perhatikan juga di area kaki dekat tembok itu juga ada lighting lagi. Plus di sepanjang sisi kursi ya, ada kayak spot-spot lampu berwarna orange ini. Jadi kayak meninggalkan jejak-jejak orange. Dan kalau kita cermati ya, konsepnya atap yang melengkung, kemudian BIDS di ujung sebelah sini sedikit banyak mengingatkan kita mengenai interior kereta cepat ya. Jadi mungkin ada transfer teknologi ya ke dalam desain kereta eksekutif tahun 2023 ini. Jadi di sini sudah tidak ada meja kecil lagi ya, sudah dihilangkan menjadi rata, polos, tidak ada area yang menonjol di sebelah sini. Tapi area di dekat jendela ini bisa menggantikan fungsi meja kecil ya. Jadi dia terpisah sekarang, tidak sepaket dengan power outlet atau sumber kelistrikan yang nggak boleh buat nyolokin mesin cuci bukaan depan di sini. Untuk bentuk footrestnya masih sama ya, adjustable, jadi bisa disesuaikan ketinggiannya sesuai dengan selera sih, masih nyaman ini. Di area bagian atas kita bisa menemukan sumber pencahayaan yang sekarang sudah tertata lebih baik, lebih rapi, dengan pencahayaan yang cukup nyaman di mata ya, jadi nggak silau. Jadi pencahayaannya ini ada 2, ada lampu tengah yang lengkung dengan lampu samping ya di sepanjang deret ini. Kemudian dilengkapi juga dengan rak bagasi kabin. Nah, yang spesial ini tuh nampak kayak yang polos, tapi ternyata ini bermotif batik ya. Kalau kemarin kayaknya yang kaca gelap, sekarang warnanya lebih terang, tapi ada aksen motif batiknya di sini. Ini juga materialnya kayak entah stainless entah apa ya, tapi lebih padat gitulah, kayak dari logam. Oh iya, sekarang tiba-tiba ada TV menggantung di sana ya. Ada 2 TV menggantung selain yang ada di bagian ujung-ujung. Secara eksterior ya, kalau kemarin saya waktu naik Argo di Pangga Luxury, motifnya sama, bodinya juga sama, motifnya sama, yang membedakan adalah warnanya ya. Jadi kalau kemarin Luxury itu warna gold, warna emas, kalau ini warnanya merah. Dengan tulisan nama Argo Lawu yang cukup besar di sini. Nah, saya tuh jealousnya kenapa? Kemarin Argo Dwi Pangga ada siluet Keraton Surakarta ya. Kenapa Argo Lawu ini polosan cuman kayak gini doang? Sedih.
8:30 kereta Argo Lawu memulai perjalanannya menuju ke stasiun Gambir di Jakarta ya. Perjalanan ke Gambir dari Solo akan ditempuh selama 7 jam. Tapi sampai saat ini saya masih pegang tiketnya Solo Purwokerto ya dengan tarif khusus. Kenapa nggak sampai ke Jakarta? Karena tiketnya habis. Oke. Untuk pertama kalinya perjalanan Argo Lawu dengan rangkaian baru. Stasiun Purwosari barusan. Kereta Argo Lawu saat ini melintas di petak Solo Klaten ya. Dan biasanya rel-rel di sini itu berisik banget ya, sampai kebisingannya itu masuk ke dalam kabin. Tapi untuk armada generasi tahun 2023 ini lumayan bekerja dengan baik ya untuk kekedapan suaranya. Jadi kebisingan atau noise dari luar ini cukup teredam. Kalau suspensi sih menurut saya ya, ini pendapat pribadi saya sih nggak terlalu jauh berbeda dari eksekutif stainless steel generasi sebelumnya. Tapi yang pasti kelihatan ini tampilannya bener-bener menjadi sebuah penyegaran ya, sama seperti awal-awal kemunculan stainless steel tahun 2018 dulu. Kalau sekarang lebih segar lagi, lebih baru lagi, pemilihan warnanya cakep, kemudian tata pencahayaan, penataan aksen-aksen detail-detail di dalam kabin juga lebih rapi. Kemudian apalagi ya? Saya saking terpananya melihat kereta eksekutif ini jadi speechless sih. Di kereta ini juga ada detail yang baru ya. Jadi di antara kursi, di celah di antara kursi ini ada plug USB ya, bisa buat charging nih. Kemudian di sebelah samping kursi ini juga ada plug untuk headset plus tombol volumenya. Ini salah satu yang baru ya di kereta ini. Oke, kita baru saja mendarat di Yogyakarta. Ini harusnya jam 9.18 sudah berangkat ya, tapi baru mendarat di Jogja. Stasiun Jogjanya dikasih pita jadi kayak Christmas present ya, present. Dan penumpang Jogja banyak yang bersiap naik Argo Lawu nih. Sudah menjelang penghujung akhir tahun ya, jadi mungkin sudah memasuki masa liburan. Penumpang kereta api sudah meningkat pesat ya, hampir perjalanan kereta itu pasti penuh, apalagi yang lewat Jogja gini. Tadinya niat mau turun ya di stasiun Yogyakarta, pengen lihat situasi di luar, tapi nampaknya akan repot karena pasti akan berhadapan dengan penumpang yang akan naik. Jadi sudahlah, kita amati dari dalam aja. Ini juga paling bentar lagi berangkat sih, ini udah terlambat 3 menit. Kereta-kereta flagship dengan kecepatan maksimum, pemberhentiannya sedikit. Ini kalau begitu sudah terlambat, biasanya ngejar keterlambatannya akan kerepotan sekali ya. Terus itu, oh di situ juga ya. Eksekutif. Oh, turun di situ Ikal.
kita bandingkan dengan waktu saya naik kereta kelas luxurinya, interior kabin tidak jauh berbeda ya. Jadi untuk penumpang kereta kelas eksekutif pun di ujung-ujung kabin sekarang bisa melihat tampilan passengers information display yang lebih baik ya, lebih informatif juga. Di situ kita bisa melihat stasiun berikutnya, kemudian rencana ketibaan, termasuk kecepatan kereta ya. Tadi saya sempat cek, lihat di PIDS-nya. Kereta Argo Lawu sedang melesat di kecepatan sampai 117 km per jam ya, sesuai dengan dukungan sarana armada ini yang bisa digeber sampai 120 km per jam di petak-petak tertentu. Kereta Argo Lawu persiapan melintas langsung stasiun Wates. Derek langkung Pak Profesor dan Mr. Teacher. Wih, keren ya, 14. Perjalanan kereta Argo Lawu ini saling melengkapi dan saling berkebalikan ya dengan Argo Dwi Pangga. Untuk keberangkatan dari Solo, Argo Lawu merupakan perjalanan pagi hari, sedangkan untuk keberangkatan dari Jakarta, Argo Lawu merupakan perjalanan malam hari. Berbeda dengan Dwi Pangga ya, dari Solonya perjalanan malam, sedangkan dari Jakartanya perjalanan pagi. Jadwal perjalanan kereta Argo Lawu dari Solo Balapan diberangkatkan pukul 8:30 ya. Perkiraan tiba di Jakarta jam 3:30 sore ya, jadi perjalanan tepat 7 jam. Sedangkan dari arah Jakarta berangkat pukul 20:45 dan perkiraan ketibaan di Solonya pukul 3:40. Jadi perjalanannya kurang dari 7 jam ya. Lebih cepat yang dari arah Jakarta dibandingkan yang dari arah Solo. Kalau kemarin kalian lihat saya naik kereta Bangunkarta disusul Argo Lawu ya. Hari ini saya boleh agak sombong sedikit ya, karena posisinya berbalik. Saya menjadi penumpang Argo Lawu yang menyusul kereta Bangunkarta baru saja di stasiun Kuto Arjo ya. Argo Lawunya cukup ngebut ya, hampir menjelang 110 km per jam. Sekarang berbalik, saya yang sombong. Seperti di kereta stainless steel generasi sebelumnya ya, toilet ini hanya ada di salah satu ujung. Kebetulan ada di ujung dengan kursi nomor besar ya, paling dekat di ujung kursi nomor besar, nomor 13 ya kalau eksekutif. Toiletnya ada 2 unit ya, di kanan dan kiri. Toilet satu berwarna biru ini langsung ya, sekarang pintunya warna biru. Ini adalah toilet pria. Kemudian di sebelah sana, toiletnya untuk wanita berwarna pink ya. Dan kita coba cek seperti apa dalamnya. Nah, ini penguncinya di sebelah sini ya. Nah, pastikan sudah terkunci rapat, tidak bisa dibuka lagi. Toiletnya ya masih mirip-mirip sih sebenarnya dengan di generasi sebelumnya, cuman terlihat lebih rapi lagi. Di sini langsung ada sederet cermin ya, panjang. Di sini kita bisa menemukan ini dispenser sabun bukan ya? Kayaknya iya. Kemudian nah ini ada keran ini untuk foot washer ya. Jadi kita bisa cuci kaki di bawah sana. Wastafel ada di sini. Di sini ada ambient light yang bagus ya, lightingnya lebih cakep. Kemudian ada tisu gulung, tempat sampah, dan ini area klosetnya, pakai kloset duduk, jet washer, tombol flashnya seperti itu ya. Jadi ini kemungkinan berbeda dengan toiletnya luxury kemarin yang vakum kayak nyedot gitu. Kalau ini sepertinya masih yang model guyur ya, seperti biasanya. Tipikal sambungannya seperti rangkaian Argo Dwi Pangga kemarin ya, ini adalah
sambungan akordeon ya. Jadi pintu menuju ke kabin maupun pintu di sambungan ini semuanya sudah dengan penggerak elektrik. Nih, nutup sendiri. Ups. Ya. Menuju ke kereta makan. Jadi saat ini saya berada di kereta makan Argolawu ya. Ini adalah kereta makan generasi terbaru ya. Nuansanya dibikin hangat ya, pencahayaannya warm, warna kursinya juga hangat. Terus lebih muat banyak kayaknya buat penumpang. Kapasitasnya lebih besar ya. Dibentuk kayak kafe, kayak bar gitu ya. Di sini juga ada barista dan juru masak yang langsung memberikan hidangan fresh food. Dan saya sudah membeli satu premium tea. Seperti biasa ya, mari kita budidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan. Datang tiba-tiba dianterin sama Mas Pramani. Ini teh buah kalau kata Pak Sultan ya. Tidak memesan tapi tiba-tiba datang, dan untungnya saya tidak bertanya-tanya lagi karena si pengirimnya langsung ngontek. Terima kasih Bapak Profesor Pandutan, Pak Profesor Trian, sudah berkenan berbagi kasih ngirimin teh buah. Lumayan buat bekal naik Argolawu ya. Semoga rezekinya diganti berkali-kali lipat ya. Di perjalanan perdana Argolawu dengan rangkaian baru, saya mendapatkan souvenir traveling by train. Di belakangnya ya ginilah kantongnya seperti biasa ya. Kita langsung unboxing. Oke, kayaknya isinya satu t-shirt ya. Nih t-shirtnya, apakah tulisannya Dwi Pangga? Oh, ternyata bukan. Tulisannya no pets allowed. Traveling by train. Oh, gambarnya ada bebeknya nih, kesukaannya Mr. Teacher. Ada doggy, ada kitty, ada bebek, ada chicken, ya gitulah. Terima kasih banyak souvenirnya. Barusan berpapasan dengan Semeru ya, yang ada kompartemen suites-nya. Dan buat kalian yang pengen mencoba perjalanan naik Argolawu dengan rangkaian yang baru, boleh banget segera beli tiketnya aja. Untuk harganya sendiri, kebetulan untuk di masa Natal dan Tahun Baru ini harganya lumayan naik ya. Tadi saya sempat cek untuk perjalanan satu kali Solo Jakarta itu harga tertinggi kelas eksekutifnya bisa mencapai 695.000 ya. Kemudian saya cek di kesempatan yang lain, di tanggal-tanggal yang lain di luar masa Nataru itu di kisaran 640-an. Nanti saya tampilkan deh, takut salah ngomong juga ya. Dan harga ini tentunya juga bisa berubah sewaktu-waktu.
Nah, kalau perjalanan saya kali ini adalah perjalanan tarif khusus ya. Untuk tarif khusus sendiri bisa dipesan 2 jam sebelum keberangkatan. Untuk rute Solo Purwokerto itu harganya di kelas eksekutif 115.000. Tapi ada informasi nanti per tanggal 20 Desember 2023 ada kenaikan tarif khusus ya untuk Solo Purwokerto di kisaran Rp130.000. Dan rasanya singkat sekali ya perjalanan dari Jogja lagi, dari Solo ke Purwokerto ini bentar lagi sudah mulai merapat, jadi ya siap-siap deh. Sayang sekali ya, baru bisa mencicipi Argolawunya sampai Purwokerto saja. Argolawunya tiba di Purwokerto tadi keren banget ya. Sejak dari Jogja mungkin ya agak terlambat, nyampe Purwokertonya datang lebih awal, keren banget. Dan Argolawunya persiapan berangkat menuju ke Jakarta. Semoga di lain kesempatan bisa ikut full tripnya ya. Oke, setiba di stasiun Purwokerto, saya akan balik arah langsung ya. Karena memang cuma dapat tiket tarif khusus sampai Purwokerto doang. Dari Purwokerto ke Jakartanya sudah habis, sudah nggak kebagian tiket. Akan balik arah dengan rangkaian eksekutif terbaru lagi ya, tahun 2023, tapi di kereta Argo Dwi Pangga. Karena sampai dengan video ini dibuat, yang pakai rangkaian baru itu baru Argolawu dan Argo Dwi Pangga. Tapi nampaknya ada sedikit keterlambatan ya. Harusnya jam segini tuh Argo Dwi Pangga udah ada di stasiun, tapi ini belum nyampe. Malah adanya Bogowonto yang dari Tempuyangan tujuan Pasar Senen. Suasana di dalam kereta ini cukup remang-remang karena hampir semua lighting dimatikan ya, hanya meninggalkan lighting yang berada di sekitar kursi yang warna oranye ini. Enak loh ini kalau buat mode malam. Oke, kereta Argo Dwi Pangganya meninggalkan Purwokertonya terlambat lumayan banyak ya. Yang akan berhenti di stasiun Yogyakarta, Klaten, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo, Balapan.
Pelanggan yang kami hormati, kami menginformasikan terkait hal yang harus diperhatikan di dalam perjalanan kami ini. Tidak membuka pintu kereta sebelum kereta api benar-benar berhenti dengan sempurna di stasiun Yogyakarta. Jadi di sepanjang perjalanan dari Purwokerto sampai ke Yogyakarta, saya menikmati bener-bener duduk diem ya, nggak ngapa-ngapain. Duduk di tengah kabin memberikan kesan yang berbeda ya. Kereta Argo Dwi Pangganya tadi dari 4 titik lampu yang bisa menyala ya. 1 lampu tengah, lampu samping atas, lampu samping bawah, dan lampu hias di bawah kursi. Itu cuma dinyalainnya 1 lampu hias di bawah kursi ya. Jadi bener-bener masuk ke kereta, masuk ke dalam kabin Argo Dwi Pangga itu remang-remang banget, enak banget. Apalagi pas keretanya melewati terowongan tuh bener-bener udah kayak mode malam yang cakep banget sih kalau beneran diatur seperti itu ya. Kita meninggalkan Yogyakarta terlambat sekitar 8 menit ini ya. Di perjalanan kali ini saya naik 2 kereta yang berbeda sekaligus ya, yaitu kereta Argonya daerah operasi 6, yaitu Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga, yang per tanggal 13 Desember dan per 18 Desember ini sudah menggunakan armada terbaru, kereta eksekutif generasi kedua stainless steel dan kereta luxury generasi ketiga stainless steel ya. Dan ini tuh saya baru keinget ya, warna kursinya, warna kursi eksekutif yang warna biru gelap ini mengingatkan saya waktu saya naik Damri Airport Bus ya, dari Gambir ke Soekarno-Hatta. Warna kursinya tuh mirip kayak gini dengan bahan-bahan yang juga mirip ya, cuman agak sedikit berbeda bentuk dan motifnya aja. Ini bahannya lembut sih, lebih lembut, tidak sepadat generasi kayak apa eksekutif stainless steel yang sebelumnya, tapi tetap firm, tetap mampu menyangga tubuh dan punggung dengan nyaman ya. Kemudian duduk di 2 kereta yang berbeda. Tadi waktu di Argo Lawu kan ada di sekitar ujung ya, sedangkan barusan di Argo Dwi Pangga ini di sekitar tengah kabin. Itu ternyata memang memberikan kenyamanan yang berbeda. Waktu duduk di ujung itu lebih terasa getaran suspensinya ya, mungkin memang karena lebih dekat dengan roda. Sedangkan yang di tengah ini kesannya lebih halus dan lebih kedap suara juga ya. Tadi waktu duduk di ujung sebenarnya juga sudah lumayan lebih kedap daripada generasi sebelumnya, tapi begitu duduk di tengah kabin itu kayaknya terasa lebih senyap juga sih. Jadi mungkin kalau kalian senang yang anteng-anteng gitu ya, bolehlah milih di sekitaran tengah kabin. Tapi kalau saya sih memang jatuhnya lebih senang di ujung ya, apalagi kalau bisa dapat single seat ya. Cuman hari ini tidak dapat rezeki duduk di single seat, jadi ya sudah, nggak apa-apa. Saat ini kita bergerak meninggalkan stasiun Klaten ya, masih dengan keterlambatan beberapa menit. Dan kalau ditanya Mas gimana pengalaman naik kereta eksekutif terbarunya? Jadi kemarin waktu naik Dwi Pangga Luxury udah saya jelaskan ya, experience perjalanan perdana naik Luxury tahun 2023. Nah sekarang yang eksekutifnya ini jadi
secara tampilan memang seger banget, penampilan baru, pilihan warnanya cakep, pengaturan lightingnya cakep ya. Kemudian teknologi juga sudah semakin meningkat ya dengan adanya pintu elektrik. Terus passengers information display-nya juga lebih baik. Kemudian dari segi suspensi sebenarnya tidak jauh berbeda ya, lebih baik tapi tidak yang jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Di petak-petak tertentu bisa terasa halus, di petak-petak yang lain juga bisa terasa berguncang. Jadi tergantung petak jalur yang dilalui juga. Kemudian kekedapan suara menurut saya ya memang lebih baik, betul. Untuk petak-petak tertentu lagi-lagi ya bisa terasa sangat senyap, apalagi kalau di tengah kabin ya. Di petak Jogja Solo ini ya memang bising banget ya. Di generasi sebelumnya terasa bising banget, kalau di kereta yang terbaru ini agak lebih berkurang untungnya. Pengaturan suhu juga cakep banget ya, sejuknya sejuk yang nyaman, nggak yang gerah, nggak yang dingin, ini udah pas, nyaman banget. Kemudian kenyamanan duduk juga sudah semakin meningkat ya, sandarannya terasa pas di punggung, sandaran kepalanya juga, kupingnya semakin lebar ya, semakin enak buat menyangga kepala. Terus bahannya juga lebih lembut, lebih nyaman deh pokoknya kalau pengalaman duduknya. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah kali ya. Jadi ya setuju sih kalau memang dibilang peningkatan dari generasi sebelumnya ya. Tapi semoga inovasi-inovasi tidak berhenti sampai di sini aja ya. Semoga nanti akan ada inovasi yang lain yang lebih positif, yang lebih membuat penumpang lebih nyaman. Ya, hari ini meskipun cuman sampai Purwokerto, tapi kembali dari Purwokertonya juga kebetulan naik armada yang sejenis ya, di kereta yang berbeda. Masih menunggu penggantian rangkaian di kereta-kereta yang lain ya. Seperti tadi sudah nampak ada rangkaian Taksaka di stasiun Lempuyangan ya, dengan livery yang berbeda lagi. Nggak sabar nanti nyobain kereta Taksaka dan kereta-kereta yang lain yang ganti rangkaian. Rupanya menjelang kedatangan di stasiun akhir ya, pencahayaan di kabin dikembalikan ke mode powerful ya. Jadi ada lampu lengkung tengah, lampu samping atas, lampu hias, lampu di samping dinyalakan semuanya. Jadi kondisi kabin kereta Argo Dwi Pangga sudah kembali terang benderang lagi ya. Selamat datang di stasiun Solo Racing. Oh iya, Dwi Pangga. Dan dengan tibanya kereta Argo Dwi Pangga kembali di Solo Balapan, maka berakhir juga video perjalanan saya kali ini. Senang sekali ya, dalam satu waktu bisa naik dua kereta yang berbeda yang sekarang sudah menggunakan armada yang baru. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit!